Aja lah yang sebelah mah kacau balau itu, nyusun gugatan Prapitnya aja aneh begitu. Apalagi posisinya udah kita kursi. Iya, cak kongsi gitu yang benar. Kosi lah, buat sekarang temennya Kosi lah. Kosi Nudin, kita berteman. Gua temannya Kosi Nudin sekarang. Kenapa rupanya? Iya. Berkomunikasi dengan ilmu sendiri, Pak. Iya, dia bela rakyat kok. Rakyat, bukan untuk kepentingan Roy Suryo. Rakyat Indonesia kok. Benar Bang Kosi itu, teman saya tuh Bang Kosi. Ya. Roy Suryo mengajukan Prapit baru sebelum Prapit yang ini selesai, gimana Bang? Menanggapi gimana Bang? Apakah ini bagian dari strategi atau seperti apa? Jadi gini, harusnya terjadi perbaikan gugatan pada saat sidang pertama itu. Kalau memang biasanya kita lakukan ketika kemudian Prapit awal kita anggap ini di luar konteks karena error in persona itu bisa kurang pihak, bisa kelebihan pihak. Ini kelebihan pihak nih. Ibarat orang minum vitamin C, vitamin E, F, semuanya vitamin diminum, akhirnya error in persona, otak juga jadi error. Jadi ini error in persona, harusnya ada perbaikan waktu didatangin. Sebenarnya kita memberikan clue setelah datangnya Pak Suhadi kan. Datang di situ berarti memang error in persona kan, turut termohonnya terlalu banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilakukan Prapit lagi sebelum ada putusan, itu dia mau menganggap bahwa dia masuk ke celah hukum bahwa ada dua gugatan Prapit dengan orang yang sama. Saya rasa sudah ada jadwalnya. Belum ada, baru mengajukan kan. Kalau baru mengajukan saya rasa nanti itu kekancing nunggu putusan Prapit yang ini. Ketika sudah ada putusan, maka alasan hukumnya bahwa yang kemarin itu perbaikan itu tetap tidak bisa diterima. Kenapa? Karena masuk pada pokok perkaranya. Terus kemudian gerakan G30S saya ikutin kemarin, tidak ada itu gerakan G30S, nggak ada tembak-tembakan di sana. Borgol aja enggak. Di Borgol aja enggak kok. Di Borgol enggak loh. Iya kan? Ingat gak penangkapannya skincare Richard Lee yang pertama yang di Bopong. Nah itu lebih parah. Itu bukan G30 SPKI lagi itu lebih parah. Tetapi apakah itu salah? Kan tidak. Jadi gini, upaya paksa itu diizinkan oleh aturan, tidak melanggar HAM. Kenapa? Karena tahapannya ada penyelidikan, ada laporan LP, penyelidikan, penyidikan, BP, tersangka, kemudian penangkapan, itu urutannya kalau dijalanin itu tidak boleh dikategorikan sebagai pelanggaran HAM atau upaya paksa yang melanggar HAM, karena itu diizinkan oleh undang-undang, namanya upaya paksa. Upaya paksa itu diizinkan ada di KUHP baru dan di KUHP lama. Artinya seperti itu. Jadi kalau itu nebis in idem, saya kasih pembelajaran pada publik. Kalau digugat lagi tuh nebis in idem. Tapi nggak tahu kalau di Prapit apakah dikenal nebis in idem. Saya mesti belajar lagi tuh. Mudah-mudahan pembelajaran bersama ya. Nanti teman-teman cari di internet juga ya. Apakah satu perkara diperiksa 2 kali itu nebis in idem apa tidak? Itu pembelajaran buat publik ya. Tolong di scroll ininya, jangan nonton aja TikTok. Tapi belajar juga nih. Ya pemirsa, belajar, scroll, ketik. Ketiknya gini. Perkara diperiksa 2 kali dalam peradilan. Apa namanya? Nah, kalau misalkan keluarnya nebis in idem, berarti ada Darmawan benar, ada nebis in idem. Ada itu kalau nggak salah. Ada lagi? Tapi Abang menganggap ini upaya untuk memperlambat gak sih Bang? Ya nggak apa-apa dia perlambatkan urusan dia, tetap aja. Setelah putusan Prapit, kita semua pelapor, kita sudah kompak kok. Kuasa hukum Bapak Insinyur Joko Widodo, tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo, kuasa hukum pelapor, itu akan menyurat beramai-ramai ke Mahkamah Agung untuk dilakukan penetapan mengembalikan dalam sel tahanan Roy Suryo, dikarenakan yang pertama alasannya adalah mengulangi, yang kedua adalah residivis. Itu yang kita minta kepada Mahkamah Agung. Bang, dalam konteks kemarin Prapit yang diduga penangkapannya
melanggar undang-undang ahli pidana juga dari pihak sana juga ini udah cacat hukum dalam proses penangkapan kasus. Siapa yang ngomong cacat? Ahlinya mereka. Yang ngomong si itu Gopur sama si PB Harun. Itu kan pendapat hukum dia. Penilaian ada pada majelis hakim atau bukan majelis. Tadi protes lagi gua. Kalau majelis itu rame. 3. Ada pada hakim tunggal, hakim ad hoc. Berapit penilaiannya. Tapi keberisian dengan profesor kemarin juga dokter kita juga menolak dan akan melawan dari sisi dokter kita Good. melawan, apalagi sore itu. Nah itu berarti gimana? Keren. Itu keren. Itulah yang namanya kehebatan seorang advokat. Tetapi kalau kalah berarti advokatnya ya kan? Kalau kalah advokatnya titit tet gitu. Jangan. Kita tidak biasa menghina orang. Bukan berarti advokatnya tidak pandai atau tidak efektif alasan-alasan hukumnya, bukan. Tetapi memang penilaian hakim belum nyampe ke alasan-alasan para advokatnya. Artinya masih mempertimbangkan lain. Artinya hakim lebih objektif melihat perkaranya. Bukan berarti ada kekurangan di para advokat. Advokat sudah berjuang kok. Mas Roy, saya sampaikan bahwa advokat Anda top semua, pinter semua. Dan kalaupun kalah, bukan kesalahan advokat, itu objektivitas dari hakim. Tapi kalau melihat dari si advokat seorang dokter tiba yang argumentasinya meminta berkas lengkap sampai Biasa dalam praktek. Aku sidang udah dari zaman bahela. Saya sidang kadang-kadang dakwaan itu belum diserahkan pada saat pembacaan. Setelah pembacaan kita dapat salinan. Itu biasa dalam praktek. Itu umum kok. Enggak, bukan hal yang karena gini, bahannya kan banyak tuh. Nah, bahannya banyak, ya buat bahan dia dulu dong, bacakan, habis itu dikasih ke mereka fotokopi aja. Oh banyak begitu, anggaran negara enggak. Siapa tahu nggak diposting anggarannya untuk diberikan, berapa pengacaranya kan itu pertimbangannya. Jadi itu administratif yang saya anggap bukan pelanggaran hukum, itu lazim. Nah makanya pengacara, advokat biasanya komplain ke majelis, kami belum dapat nih, nanti dikasih. Jadi itu lumrah, biasa itu. lumrah dia tapi tetap tidak mau akan hadir di sidang kalau tidak dapat. Ya kan sudah dapat, kita nggak usah bahas lagi, kan udah dapat. Mana perlawanannya? Aku mau lihat perlawanannya. Iya loh. Anda bisa bayangkan ya, pembacaan dakwaan kemarin aku teliti betul. Penerapan pasalnya itu sangat-sangat cermat. Kenapa? Di situ ada pasal pengulangan, Pak. Pengulangan. Nah, saya minta putusan sela bisa jadi ya, putusan sela itu putusan selanya memasukkan kembali di dalam sel tahanan. Bisa jadi loh ya. Bisa jadi loh. Kenapa? Cermat sekali. Saya lihat cermat itu. Dan itu putusan selanya hati-hati itu. Ya kan, bisa saja itu nanti putusan selanya ada mengembalikan terdakwa ke dalam sel tahanan. Bisa saja, tapi wallahu alam bishawab, hanya Allah yang tahu dan juga hakim yang memang bertanggung jawab berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Allah yang tahu, tapi kan dokter itu bilang bahwa dia pengen Jokowi hadir biar masyarakat tahu. Itu nggak usah diragukan. Kalau masalah hadir, nggak usah diragukan itu. Itu nggak perlu menjadi konteks pembahasan di dalam peradilan, karena itu bukan hal yang peradilan saat ini sebaiknya konsentrasi pada perlawanan aja sih. Ya kan? Perlawanan dan pengungkapan fakta. Tapi juga ada mantan hakim yang berpendapat oke, nggak hadirnya aja lebih bagus bang, karena udah dikuasakan oleh kuasa hukum atau dia sendiri. Nah, nanti gimana? Biasanya dalam hukum acara pidana itu wajib hadir korban pelapor, wajib hadir. Itu dipanggil sebagai saksi, didengar keterangannya, karena di dalam hukum acara pidana itu yang menjadi poinnya grade point itu adalah fakta persidangan. Jadi kalau dia tidak hadir, fakta persidangannya itu angkanya jadi minus. Jadi plusnya itu pada saat dia hadir. Gitu. Dia akan menjadi minus kalau nggak hadir. Tapi saya rasa nggak perlu dibahas lah itu.
hadir. Kalau Pak Presiden nggak mau hadir, haknya dia juga. Dengan bermohon pengacara untuk Zoom boleh, hadir secara fisik juga boleh. Yang penting hadir kan. Tetap, atau gue takut-takutin aja ya. Gak usah hadir Pak Jokowi, Zoom aja. Enggak hadir kok, hadir. Bang, masalah bertanya-tanya ini kan proses di pengadilan belum ada penetapan bersalah atau tidak, tapi sudah jalan dari proses ini. Nah, yang kedua yang ada 4 orang itu gimana sih bang prosesnya bang? Yang melaporkan Pak Jokowi itu yang jadi tersangka? Ya, kita tunggu proses selanjutnya. Tapi akan jalan dengan proses tadi kalau putus. Masa tersangka tidak jalan? Ada rahasia di situ. Nanti deh dilihat aja. Begitu mau dilimpahkan ya. Aku nanti kalau ngomong nih bahaya nih, nanti di counter loh. Di counter loh. Pembuktian kejahatan utama, kemudian nanti kejahatan berikutnya akan dibuktikan lagi. Itu nggak ada tersangka yang Nggak mau ngomong itu dulu. Ngomong yang ini aja dulu ya. Artinya gini, kita tunggu proses hukum. Sekarang masuknya dalam perlawanan, kita ikuti perlawanan. Habis perlawanan, putusan selah. Putusan selah, setelah itu pembuktian. Tapi kan keyakinan bisa melawan perkara kasus Jaya, yakin juga. Udah cermat, tidak obskur. Udah saya sampaikan. Kalau saya sebagai pengacara Dr. Tifa, aku juga mikir mau obskurnya di mana ya. Padahal cermat banget. Obskurnya di mana ya? Satu pasal dengan alat bukti berkaitan. Bisa. Tapi punya keyakinan bahwa yakin. Obskurnya di mana? Gitu. Saya menjadi pengacaranya nih, Pak Dr. Tifa. Obskurnya di mana ya? Satu pasal dengan pasal yang lain berkaitan. Ya. Terus di mana celahnya? Obskurnya di mana? Itu perlawanan dia mengatakan. Ya udah nggak apa-apa, lawan aja. Berusaha mengurangin barang bukti kok. Kemarin aku udah bicara di salah satu media besar ya kan. Ya ketahuan pembelaannya pengen ngurangin alat bukti. Ya kan langsung ketahuan ya kan. Oh bukan itu saja. Gitu. Ketahuan kan. Kan itu kita kan harus menjadi lawan sebelum Kan kita menjadi pembela. pasti Bang, orang yakin dengan pasti jasanya Pak Jokowi diduga palsu, makanya dia berani lawan bang. Tapi kalau dia tahu hati nggak mungkin bang berani secara khusus tadi. Terdakwa pasti berpikir bang. Nah, kok itu gimana bang? Terdakwa saat ini kita lihat aja, semoga pengacara-pengacara dan kalau pengacara Dr. Tifa kok acungin jempol sih, dia lebih berpraktek tidak naratif, dia berpraktek, dia tidak naratif. Aku kenal sebagian dari teman-teman pengacara, itu nggak naratif, dia praktek, nggak banyak omong, praktek dia. Silahkan, gitu. Tapi kalau yang sebelah sih nggak tahu deh aku. Kita lihat aja lah yang sebelah mah kacau balau itu, nyusun gugatan prapitnya aja aneh begitu. Apalagi posisinya udah kita kursi. Iya, cak kongsi gitu yang benar. Kosi lah, buat sekarang temennya Kosi lah. Kosi Nudin, kita berteman. Gua temannya Kosi Nudin sekarang. Kenapa rupanya? Iya. Berargumentasi dengan ilmu sendiri bang. Iya, dia bela rakyat kok. Rakyat bukan untuk kepentingan Roy Suryo. Rakyat Indonesia kok. Bener Bang Kosi itu, teman saya tuh Bang Kosi. Ya. Gitu, oke? Udah ya? Oke. Satu lagi. Kalau misalnya Lu melihat tadi bang ketahui melihat perpecahan tim kuasa hukum. Saya nggak ketawa. Dia kawan saya sekarang Bang Kosi Nudin. Saya nggak ketawa. Ini hal biasa. Perpecahan, berbeda pendapat hukum itu biasa dalam satu kubu. Tapi kalau semuanya jadi komandan kan nggak boleh. Nggak boleh harus ada satu aja komandan. atau terlalu banyak orang pintar di situ bang? Ya mungkin, nah itu peluangnya. Tapi intinya saat ini saya adalah temannya Bang Kosi Nudin. Apa yang membuat kata teman itu bang? Tapi kan netizen kok bawa teman kan bergabung Belum menarik Iya, bergabung. Bukan kawan saya, karena kenapa Bang Kosi itu konsisten. Ini bukan pembelaan Roy Suryo, ini adalah pembelaan untuk rakyat Indonesia. Saya mengapresiasi itu. Saya nggak boleh berkawan gimana sih? Iya kan? Oke, gitu ya. Oke, thank you.